Syukur atas teman-teman yang baik, syukur atas anak didik, syukur atas perjalanan hidup sampai saat ini. Saya merasa Tuhan selalu ada dalam keputusan yang saya buat. Kesembuhan siapa saja, anggota keluarga atau siapapun, rezeki, saudara-saudara yang baik, anak-anak yang baik, suami yang baik, kesempatan apapun itu, kesempatan yang setiap kesempatan yang diberikan Tuhan, sahabat yang baik, akal sehat. Diminum oleh Bu Retno, jadi masing-masing beda. Jadi Tuhan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kadang kita ingin lebih, tetapi Tuhan mengatakan, Suster Katrin, cukup untuk kamu tuh hanya sampai di situ. Ada yang sekian puluh tahun, ada yang sudah sekian lama, ada yang baru. Dan kita bersyukur komunitas kita, sekolah kita masih bisa berjalan baik ini, bukan karena hebatnya seorang Suster Katrin. Kalau hanya Suster Katrin sendiri nggak mungkin bisa berjalan. Tidak mungkin berjalan juga hanya karena Pak Makarim sendiri, atau hanya karena Pak Aji, atau hanya karena Pak Ono, atau hanya karena Pak Simon, atau hanya karena Bu Nini, atau hanya karena Bu Erna. Pintar, suka berbagi ilmu, pendengar yang baik, gigih bekerja, tidak sombong, tekun, strong. Kalau diminta bantuan selalu dengan ikhlas, puji Tuhan, semoga begitu ya. Kemudian ada penuh ide kreatif, semoga selanjutnya memang banyak ide-ide kreatif yang mungkin kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Baik terhadap sesama kita, baik terhadap mungkin kepada Tuhan sendiri. Kenapa aku saya dianugerahkan seperti ini? Mungkin kepada teman kita, kenapa aku punya teman seperti ini? Kenapa aku punya kepala sekolah yang seperti ini? Tentu kita masing-masing punya pengalaman. Atau saya sendiri, kenapa kok saya mempunyai guru yang seperti ini, karyawan yang seperti ini? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bacaan Injil pada hari ini
bercerita tentang orang-orang Farisi yang iri kepada Yesus. Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan Yesus, tindakan-tindakan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, mujizat-mujizat Yesus membuat banyak orang percaya. Banyak orang mau datang kepada Yesus. Ibaratnya kalau zaman sekarang ya, konten Yesus itu bikin banyak followers gitulah. Maka tadi dikatakan dalam bacaan Injil, bagaimana ini? Sudah semakin banyak orang yang percaya dengan Dia. Popularitas Yesus semakin meningkat, semakin tinggi, sementara popularitas orang-orang Yahudi semakin menurun. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi semakin menurun. Padahal mereka sudah lama di situ. Mereka pemuda setempat istilahnya.